Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin melakukan sidak ke Lapas Narkoba Cipinang, Jakarta. Dalam sidak yang dilakukan sebanyak 2 kali ditemukan sejumlah bahan dan alat pembuat narkoba. Bagaimana kondisi terkini di sana? Segera kita bergabung dengan Ecep Esyasa. Selamat malam Ecep, bagaimana kondisi terkini dari sana? Ecep. Ya, Farah dan juga pemirsa, kondisi yang bisa kami kabarkan terkini langsung dari Lapas Narkotik Cipinang adalah saat ini memang sedang dilakukan identifikasi oleh tim Lab 4 tentang dugaan-dugaan prekursor atau bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat atau memproduksi narkoba. Kurang lebih dugaannya begitu, dan sudah berlangsung sekitar setengah jam yang lalu dari tim Lab 4 Mabes Polri. Selain Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga ada Direktur Narkoba Mabes Polri juga telah hadir di tempat ini adalah Kepala BNN, ya, ini Komjen Polisi Anang Iskandar, yang juga ikut memantau langsung prosesi penelitian atau penyelidikan oleh tim Lab 4 yang saat ini sedang berlangsung di lokasi ini. Kami ingin mengupdate kembali bahwa dalam sidak tadi sore oleh Menteri Hukum dan HAM dan tim Mabes Polri ditemukan sejumlah prekursor yang diduga sebagai bahan untuk memproduksi narkoba. Dan saat ini kami sedang akan bertanya kepada Kepala BNN dan juga kepada Bapak Arman Depari dari Mabes Polri untuk mengetahui apakah hasilnya identik atau sebagai bahan yang diduga untuk memproduksi narkoba. Selamat malam Pak Arman dan juga Pak Anang. Ya, selamat malam Mas. Pak Anang, pertama yang saya ke Pak Anang, barangkali Pak Anang laporan awal apakah memang dugaannya semakin kuat bahwa ini bagian dari proses produksi yang akan yang untuk memproduksi narkoba begitu? Ya, kalau kita lihat alat-alat yang ditemukan dan bahan-bahan itu ini bisa dipastikan. Tadi setelah diperiksa laboratorium bisa dipastikan lah ini merupakan bagian daripada proses untuk membuat sabu-sabu dan ekstasi. Dan kalau kita lihat alat yang pencetakannya ada, bahannya juga ada, semuanya ada, ini membuktikan bahwa ini adalah proses. Dan ini kita memberikan apresiasi kepada Dirpat Mabes Polri, ya kan, yang telah melakukan langkah-langkah bersama kita semua. Karena saya juga dihubungi untuk memantau kegiatan ini. Nah, kemudian termasuk yang paling utama memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM yang secara sangat-sangat welcome bisa menerima tim sehingga proses berjalan sangat lancar. Meskipun ini tadi saya bisik-bisik sama Menteri Hukum, ini bisa mempermalukan saya, tapi saya apresiasi. Ya, saya memberikan apresiasi yang besar kepada Menteri yang membuka diri, karena memang ini harus diberantas. Karena pabrik narkoba ini harus diberantas. Karena saya menemukan yang kedua. Ini yang kedua. Pertama, saya jadi Kapolres Surabaya itu di Medaeng. Ya, kemudian ini ketika saya jadi Kepala BNN ketemu lagi di Cipinang ini. Jadi oleh karena itu tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga melakukan langkah-langkah begini. Ini saya memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Menteri yang secara terbuka bekerja sama baik dengan BNN maupun dengan Mabes Polri, khususnya di Dirpat Narkoba. Ke depan Pak Anang, barangkali apa yang bentuk-bentuk konkret yang akan dilakukan untuk sekali lagi penjara menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan bahwa ini tidak hanya ternyata memproduksi, tidak hanya mengedarkan, mengendalikan, tapi sekarang udah pada tahap memproduksi. Ini kan sudah warning dan lampu. Ya. Sekali lagi kita sekarang ini sedang ingin merubah paradigma penggunaan narkoba itu tidak dihukum, jadi dekriminalisasi terhadap penggunaan narkoba. Kemudian kita bisa pisahkan penggunaan narkoba yang merangkap bandar atau bandar saja atau khusus pengguna saja. Ini juga kita akan pisahkan perannya, termasuk mulai dari penyidikannya sudah kita jelaskan. Oh, ini pengguna narkoba. Kalau pengguna narkoba arahnya nanti ke tempat rehabilitasi. Meskipun ini tetap pidana. Nah, kemudian yang pengguna merangkap bandar, itu tetap pengguna merangkap pengedar, itu pun juga harus tetap direhabilitasi supaya mereka sembuh, supaya tidak punya pikiran untuk memproduksi lagi atau mengedar lagi di dalam tahanan ini. Yang ketiga, kalau itu memang benar-benar bandar narkoba murni, kita pisahkan, kita
tempatkan di tempat yang aman gitu ya. Ini ke depan kita lakukan langkah-langkah reformasi terhadap bagaimana paradigma menangani masalah narkoba ini. Ke Pak Arman, identikkah bahan prekursor untuk pembuatan sabu-sabu dan juga pil ekstasi gitu dengan pengembangan di lapangan yang selama ini dilakukan oleh Bapak dan jajarannya untuk mengungkap kasus ini? Iya, sementara ini memang kita bisa simpulkan bahwa apa yang kita temukan di lapangan itu konform dengan hasil pemeriksaan hari ini. Sekalipun tentu saja ini masih dalam proses. Tadi kita lihat bahwa kecenderungan ada 2 produksi, yaitu metamfetamin atau biasa kita sebut dengan sabu, dan juga amfetamin yang kita sebut biasanya dengan ekstasi. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri, maka kedua bahan itu ditemukan dan juga mesin cetak pil ekstasi kita dapat temukan, sehingga kesimpulannya dari 2 jenis narkoba ini memang kemungkinan diproduksi. Kalau melihat kecenderungannya, bandar utamanya itu adalah terpidana mati yang memang sudah menjalani masa tahanan, namun kembali memproduksi, kembali berbisnis dan bahkan sekarang membuat di dalam wilayah lapas gitu ya. Apakah ada kemungkinan pola ini dipakai oleh para terpidana-terpidana lain yang juga mati, gitu, terpidana mati dalam kasus yang sama untuk kembali memproduksi? Mungkin di pertama Pak Arman, lalu pada Pak Anang. Ya, saya kira kemungkinan itu tetap ada, tetapi dalam hal ini tentu yang paling penting buat kita adalah komitmen kita bersama. Karena kalau kita saling menyalahkan, saling menuduh, saya kira itu tidak tepat. Maka sekalipun kita temukan di suatu tempat seperti lapas ini, dan apa yang sudah ditunjukkan dari Kementerian Hukum dan HAM, ini sangat patut kita hargai, sehingga ke depannya dimanapun bandar narkoba itu bersembunyi, kemanapun dia pergi, kita dapat temukan, dan itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Saya kira itu yang paling penting. Pak Anang, barangkali bisa dijelaskan lebih detail, apakah juga ada catatan-catatan yang secara khusus dicatat oleh BNN mengenai keterlibatan para terpidana mati yang kemudian masuk kembali dalam lingkar bisnis haram narkoba ini? Ya, ini merupakan budaya yang berkembang ya kan, budaya yang berkembang. Tapi sekarang ini sudah ada lapas reform, artinya lapas ini kita reformasi, dan ini sedang berjalan. Dan saya menyarankan untuk mulai dari awal itu sudah memisah-misah antara peran sebagai pengguna narkoba, kemudian pengguna yang merangkap sebagai bandar, kemudian bandarnya saja. Nah, ini harus dipisah-pisah, dan ini terapinya berbeda-beda. Nah, ini yang sudah kami sampaikan kepada Kemenhukam untuk ke depan diambil langkah-langkah. Saya kira itulah langkah yang paling pas, sehingga hukuman mati tidak dicampur dengan pengguna. Sebaliknya, yang bandar merangkap pengguna itu pun juga harus ada rehabilitasi di lingkungan lapas, sehingga mereka benar-benar tersentuh pikirannya. Karena mereka yang kena atau menggunakan narkoba, yang dirusak itu pikirannya. Jadi mereka pikirannya ya begitu. Bagaimana caranya untuk meloloskan diri, gitu, kalau itu pengguna. Tapi kalau pengguna narkoba, ya dia bisa berhenti dan dia sehat kembali seperti kita biasa, gitu. Baik. Iya, Farah, memang tadi sudah disampaikan, confirm bahwa bahan-bahan prekursor ini adalah bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan untuk memproduksi narkoba jenis sabu-sabu dan juga pil ekstasi yang pasokannya diduga memang beredar di Jakarta dan sekitarnya. Informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber di Mabes Polri menyebutkan bahwa bisnis ini dilakukan di dalam sel, meskipun bahan-bahannya ada di tempat lapangan atau tempat kerja para napi, dan melibatkan satu bandar besar, sekali lagi satu bandar besar berinisial AS, yang bersangkutan sudah menjalani cukup lama sebagai terpidana dalam kasus yang sama, yakni kasus narkoba. Dan pengungkapan ini diawali dari tertangkapnya seorang perempuan yang didapati membawa
sejumlah narkoba jenis sabu-sabu dari lapas narkotik Cikunang dan lalu dikembangkan dan ternyata sampai ke wilayah di mana ada satu anggota lapas di lapas narkotik Cipinang itu ikut diamankan atau ikut ditangkap yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam lingkar bisnis narkoba yang diproduksi dalam lapas narkotik Cipinang ini. Satu kewaspadaan, satu alert, satu sinyal bahaya barangkali lapas yang sesungguhnya harus steril dari segala macam unsur barang-barang atau benda-benda terlarang termasuk diantaranya narkoba, justru saat ini faktanya sudah menjadi pabrik dalam tanda kutip, tempat produksi di mana narkoba bisa diedarkan kepada masyarakat di dunia luar lapas.